Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridha rahmatul alamin mahabbat di hadapan guru besar pengacara pengacara umum Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka nasta'in ihdinas siratal Ikhwan, akhwat, hadirin hadirat, para pecinta kesusahan jiwa, terutama orang tua saya dan istri saya yang solehah. Amin. Buaya sombong dikit sekarang udah istri ya. Kenalin. Manggilnya Ya, ini juga dikasih sama pengacara Abah. Alhamdulillah. Kalau kita nurut, kita melayani guru dengan ikhlas, khidmat Abah, apa juga istilahnya bakal dikasih, bakal dapat. Manakiban juga seperti itu. Ya, orang-orang yang manakiban teh dapat berkah. Bukan hanya ikut manakiban aja, tapi orang-orang yang tidak ikut manakiban pun terkena berkahnya. Contoh, kalau di Singarasa kita manakiban dari Hamil 1 itu udah banyak yang jualan dari bawah, dari Gapura, SD sampai ke atas. Kita teh orang yang kadang nggak ikut manakiban cuma nungguin aja jualan di situ, tapi dapat berkahnya. Yang misalnya tukang ST dapat biasanya kalau nggak manakiban dapat 25.000 per hari gitu. Pas ada manakiban 250.000 karena banyak yang beli. Itu berkah. Jadi manakiban teh bukan buat orang yang mengikuti saja, tapi yang juga untuk orang yang tidak mengikuti, berkahnya juga kebagian. Alhamdulillah. Hari berkah, dari ngomong berkah. Yang disebut berkah teh apa sebenarnya yang berkah? Kita setiap habis sholat kalau bilang berkah Muhammad Abdul Wasir hari berkah teh apa? Berkah teh sesuatu yang nyampe ke hati seseorang. Kayak kita ke pengacara, hati kita teh kena. Abah di kayak sekarang, Abah viral, banyak yang memuja. Kita sebagai ikhwan kan sedih gitu. Tapi emang seperti itu. Pernah ada yang bilang, bila suatu majelis itu sering difitnah, sering dihujat, maka percayalah pemimpin majelis itu adalah kekasih Allah. Itu bukti dari keberkahan pengacara. Setiap ada yang menghujat, justru ke Sinarasa itu semakin banyak yang ditalkin. Kita bisa lihat setiap manakiban di Sinarasa, sehabis manakiban banyak yang ditalkin di masjid. Bukan semakin sedikit, semakin banyak yang datang. Gak percuma kalau misalnya orang yang dekat tapi malah tidak datang, yang jauh-jauh dari Bandung, Jakarta, Sumatera malah datang. Kak, pengacara kalau bukan orang terpilih, dipikir secara logika asa nggak mungkin gitu. Asa ya orang-orang yang dekat gitu, misalnya mohon maaf, misalnya ada orang dari Ciamas yang belum terpilih gitu, padahal mendekat ke Abah, tinggal masuk ke bawah ke atas, dekat ke Abah, tapi malah tidak terpilih. Justru yang jauh, Jakarta, Bandung, Sumatera, bela-belain nyebrang pulau buat ketemu Abah. Nah, kita sebagai keluarga, seenggaknya sohbah ke Abah itu penting, walaupun misalnya cuma sebulan sekali.
sekali, 3 bulan sekali masih nggak bisa juga, setahun sekali datang megang tangan abah teh itu teh berkah, megang kekasih Allah, nyentuh tangannya abah, apalagi abah tuh senyum ke kita, rasanya itu. Saya kan ngurus anak-anak bina di Sinarasa, alhamdulillah dapat mandat dari abah, disuruh bantuin cucunya abah, dan Azam di sana jadi asistennya dan Azam. Saya langsung memantau atau membimbing anak-anak yang ingin sembuh. Dan orang-orang yang masih dalam sama sakit semua, nggak ada yang orang sehat datang, nggak ada. Sakitnya maksudnya bukan sakit flu, bukan, sakit hatinya. Dan yang sebut nama abah, kita semua juga sakit hatinya. Masih ada ego tinggi, masih ada rasa marah, kadang masih keluar dari tangki. Padahal ada kata abah juga, yang keluar dari tangki abah mah tidak bertanggung jawab. Itu adalah sindiran keras itu, bukan cuma sindiran belaka atau ciutan apa yang nggak apa. Kan kalau ngomong kiasan, nggak langsung to the point, tapi blek di hati gitu. Sebagai iwannya ya kita teruslah belajar istiqomah, walaupun memang beratnya dalam arti ya amaliyahnya ada tuh namanya amaliyah mursyid, bukan amaliyah murid. Kalau amaliyah murid mah sholat 3 kali zikir selesai, mending kalau 3 kali, sekali juga kadang berbelat keluar kebelet lah alasannya, mau makan lapar lagi otaman teh mikirnya, aduh ada nasi goreng, ada ayam, enak kalau dimakan sekarang teh. Tapi dah kudu dilakonan gitu teh. Kudu lakonan dah. Buat diri kita sendiri, bukan buat abah. Abah mah udah nggak pengen apa-apa. Kayak sempat sobah abah teh ngomong, abah mah hanya pengen abah anom, hanya tahu abah anom, hanya ingin abah anom. Udah nggak pengen apa-apa abah mah. Dan kita yang butuh, bukan abah butuh kita. Abah mau sok, mau datang sok, mau nggak datang terserah, bukan urusan abah itu. Dan ingin menyelamatkan ini yang murid-muridnya. Orang sekarang malah diserang, dibilang wah ini mah kumpulan apa namanya? Kumpulan sinterklas katanya. Orang yang ngomong kumpulan sinterklas teh nggak tahu itu warna sinterklas teh bukan warna merah putih. Warna asli itu biru. Jadi yang bego nih saya atau yang nyala itu sebenarnya. Ya. Dan merah putih mah warna negaranya sendiri, warna bendera negaranya sendiri. Salah satu teh kenapa abah bawa tongkat merah putih, peci merah putih, dan Pancasilanya udah diinjek sekarang. Abah teh kenapa naruh peci teh di kepala? Itu supaya nunjukin, tidak masa negara sendiri gitu warna merah putih teh udah hilang gitu nilai-nilainya. Malah dibilang sinterklas, astagfirullah. Bawa tongkat, teh ada orang nanya gitu, kenapa bawa tongkat? Kebetulan teh orang yang nanya teh jenggotan. Bukan apa enggak, banyak orang lain bukan bapak. Aman, Ustaz Anton aman. Nanya, kata kenapa itu bawa tongkat? Ditanya balik, bapak sendiri kenapa itu jenggotan? Katanya iya, saya juga ngikutin sunnah Rasul. Sama saya juga ngikutin sunnah Rasul bawa tongkat. Jadi orang yang nanya teh kadang nggak tahu gitu apa yang dia tanya gitu. Ada lagi yang nanya kenapa abah ngomong ini segala macam. Kalau ada orang kayak gitu, jawab, kamu mau tahu beneran tahu apa cuma
kalau misalnya pengen tahu, ayo kita ngobrol serius. Misalnya sambil ngopi, sudah apa, asal dibayarin, mau saya gitu dihubungi, tidak suruh bayar sendiri. Gak mahal itu mah, ilmu mahal. Ilmu mahal itu mah. Dalam ngomong materi kuliah ke anak TK mah gak bakal masuk atau. Dan kita mah ya masih belajar ini mah. Kata Fahri juga harus belajar, yang susah mah istiqomah. Tanda istiqomah kita bisa misalnya abang nyuruh 20 menit sebelum azan udah di sejadah misalnya ba'da asar. Kalau besokannya kita masih bisa ngelakuin, itu namanya istiqomah. Kalau misalnya besoknya kita belum ngelakuin, harus belajar lagi tiap hari. Abang mah tidur teh melatih mati katanya. Orang tidur teh melatih mati. Latihan mati katanya. Kalau misalnya kenapa abang kayak gitu? Karena abang teh juga kayak gitu ke abang Anom. Terus ke ini terus sampai silsilah, sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah. Makanya abang mah kalau di depan abang Anom teh mengenalkan diri. Kalau kita di depan abang Aos, emang kosong, nggak ada isinya kita. Masih kosong kita teh. Makanya alhamdulillah khidmat saya di Pangasabah di Sinarasa, walaupun keberkahan itu tidak sampai ke saya, seenggaknya sampai ke orang tua saya. Amin. Amin. Sampai ke istri saya. Amin. Sampai ke keluarga-keluarga besar saya. Amin. Walaupun nggak saya. Atau ntar sampai ke saya punya anak, nyampe ke anak saya, istri saya, Amin. sampai seterusnya. Semoga kita terus bisa di dalam bimbingan Pangasabah. Amin. Berkah semuanya segala selamanya. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.